Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan mempresentasikan program yang telah kami buat, yaitu kami membuat program mengenai pemesanan tiket sepak bola untuk mata kuliah struktur data dengan dosen Ibu Winda Mega di Universitas Amikom Yogyakarta untuk melengkapi tugas final project atau tugas UAS. Perkenalkan, nama saya Vika Sandi Nurlana dengan NIM 20222410. Kemudian teman saya, Perkenalkan, nama saya Abdel Alim Widodo, NIM 20222391 dari kelas S1 Transfer. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bibit Aryas Kustanto, NIM 20222393 dari S1 Transfer. pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai masalah yang ada, yaitu berkembangnya dunia persepakbolaan di Indonesia. Nah, dengan meningkatnya perkembangan dunia persepakbolaan, maka semakin meningkat pula antusiasme dari masyarakat untuk menonton sepak bola itu secara langsung. Nah, yang jadi masalah yaitu pemesanan tiket di stadion itu masih dilakukan secara manual. Jadi masyarakat harus berdiri mengantri untuk melakukan pemesanan dan mendapatkan tiket tersebut. Dengan adanya peningkatan jumlah pemesan tiket, maka diperlukan sebuah sistem untuk mempermudah masyarakat dalam memesan tiket. Solusi yang diusulkan mengenai masalah yang ada yaitu dengan sebuah program pemesanan tiket pertandingan menggunakan bahasa C++ yang diharapkan masyarakat lebih mudah dalam melakukan pemesanan tiket pertandingan sepak bola. Kemudian ada data dan fiturnya. Datanya yaitu berupa data informasi stadion, yaitu tribun, jam pertandingan, dan jadwal pertandingan. Kemudian data pembeli tiket yaitu tribun, nama, nomor kursi, dan jumlah tiket. Kemudian total harga. Kemudian data antrian yaitu tambah antrian, daftar antrian, dan kosongkan antrian. Untuk fiturnya yaitu bisa menampilkan informasi mengenai jadwal pertandingan, kemudian bisa mengurutkan tiket dari harga terendah ke harga termahal, dan yang terakhir bisa melakukan pemesanan tiket secara otomatis dengan cara memilih tiket yang sesuai. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian array. Array atau larik merupakan serial dari elemen-elemen atau variabel-variabel yang memiliki tipe data yang sama dan ditetapkan secara berurutan pada memori sehingga dapat dinyatakan dengan menambahkan indeks pada nama variabel tersebut. Yang kemudian pengertian struct. Struct adalah kumpulan elemen-elemen data yang digabungkan menjadi satu kesatuan. Deklarasinya seperti yang di slide ini, yaitu ada struct underscore name, buka tutup berawal dengan member underscore tab 1, member underscore name 1, titik koma, ya seperti itu. Untuk ke bawahnya sama, cuma beda di tabnya ada tab 1, tab 2, tab 3. Terus instance ada struct name, variable name. Accessing struct numbernya ada struct underscore variable, elemen underscore name. Kemudian pengertian pointer adalah sebuah variabel atau objek yang menunjukkan ke variabel atau objek lainnya, di mana variabel merupakan sebuah representasi dari alamat memori pada komputer. Operator pada pointer ada dua, yaitu yang pertama ada address of operation yang simbolnya dan operator yang memungkinkan kita mendapatkan atau melihat alamat memori yang dimiliki oleh variabel tersebut. Yang kedua, difference operator yang simbolnya itu bintang. Operator yang memungkinkan kita mendapatkan isi atau nilai dari sebuah memori berdasarkan alamat memori. Oke, langsung kita buka saja dev C++-nya. Oke, seperti ini. Di sini ada struk pelanggan yang mempunyai variabel bertipe nama char dan char email yang panjangnya 100, mempunyai variabel integer, seperti ini, sama seperti yang di atas. Ada struct
pertandingan, tapi di sini variabelnya integer. Kemudian di sini ada struk simpan juga integer, namun di sini ada struk pelanggan struk pelanggan yang memanggil data pelanggan dan struk pertandingan yang memanggil pertandingan. Lalu diinisialisasikan semua. Kemudian di sini ada integer booking. Ya ini si outnya memasukkan nama Anda. Kemudian di sini ada diinisialisasikan semua data pelanggan nama dan memasukkan email. Sama seperti yang di sini tadi, juga diinisialisasikan semua data pelanggan, data emailnya pelanggan. Di sini ada si out seperti ini. Ini merupakan tampilan awal. Seperti ini ada pilih tribun yang diinginkan. Kemudian Anda ingin menginginkan tribun terbuka atau tertutup, tinggal dipilih di sini. Kemudian di switch ini diinisialisasikan semua pertandingan dan pilihan pertandingan. Case 1 yang dimana berisi tribun terbuka tadi dan tribun tertutup. Dan apabila kemudian pilihan defaultnya tidak ada di dua ini, maka sistem akan mendeteksi pilihan tidak tersedia apabila kita menuliskan atau memilih kategorinya tidak sama yang seperti ini. Jadi sistemnya akan tidak membaca dan memunculkan kata seperti ini. Seperti itu. Ini sama seperti yang di atas. Ini berupa kategori atau harga dari tiket tribun terbuka seperti ini. Sama. Dan switchnya diinisialisasikan semua pertandingan dan berupa tribun terbuka di sini. Berupa cash. Dan di sini apabila Anda sudah menginputkan, maka di sini pesanan Anda akan ditotalkan di sini. Berarti email Anda akan ditampilkan, tribun pilihan Anda juga ditampilkan, berupa pertandingan dan harga tiket Anda di sini juga sama di case 2-nya. Sini juga di tribun tertutupnya. Lalu kita langsung ke bawah saja. Iya. Di sini. Dan semua tadi yang dipilih akan dijumlahkan beberapa jumlah tiket yang Anda pesan. Semua tadi diinisialisasikan semua berdasarkan tiket dan jumlah tiket yang Anda beli totalnya. Jadi harga ya misalnya contohnya 75.000, misal jumlah tiket yang dipesan ada 2, nah 75.000 ini ditambah 2, jadi kan jumlah yang harus dibayar berarti ya 150 seperti itu. Ya, langsung saja kita run. Ya seperti ini tampilan awal. Kemudian saya jelaskan tadi, misalkan pemesanan tiket kita pilih nomor 1, kita enter, lalu memasukkan nama Anda, misalnya namanya Alim seperti ini. Kita enter, memasukkan alamat email Anda, misalnya alim@gmail. .com. Kita enter. Nah, kemudian Anda akan diberikan pilihan, yaitu atau akan tribun terbuka atau tertutup. Misalnya kita pilih tribun terbuka. Kita pilih nomor 1. Ya, di sini akan muncul harga-harga berupa yang diberikan di tribun terbuka, yaitu ada di utara dan selatan. Misalnya kita pilih di utara, kita pilih 1 lalu enter. Seperti ini. Biasanya jumlahnya tiket kita pesen 2 seperti itu. Ya,
seperti ini. Pesanan atas nama Alim dengan email alim@gmail.com. Tribun yang dipilih ada utara. Jam pertandingannya jam 15.00. Harga tiket per orang 35.000. Dan jumlah tiket yang saya pesan ada 2. Berarti jumlah tiket yang saya harus bayar 70.000. Seperti itu yang saya bisa jelaskan tentang array, stack, dan pointer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan coba menjelaskan pengertian stack. Pengertian stack sendiri ialah suatu struktur data yang seolah-olah terlihat seperti data yang tersusun secara menumpuk, di mana ada data yang terletak di atas data yang lainnya. Sifat dari stack sendiri ialah LIFO, last in first out, yaitu benda yang terakhir masuk ke dalam stack akan menjadi benda yang dikeluarkan dari stack. Deklarasinya sendiri, struct tumpukan, buka kurung kurawal, in atas, in data max, titik koma, tutup kurawal, t, titik koma. Operasi-operasi pada stack yaitu push, menambah item pada stack paling atas, tapi tidak bisa dilakukan ketika stack penuh. Pop, mengambil item pada stack di tumpukan paling atas. Clear, digunakan untuk mengosongkan stack. Is empty, untuk mengecek apakah stack sudah kosong atau belum. Is full, untuk mengecek apakah stack sudah penuh atau belum. Lalu kita lanjut ke codingannya. Di sini stack terdapat array nomor, parameternya max yang sudah dideklarasikan di atas variabel head dan variabel tail. Terdapat fungsi isEmpty yang berfungsi untuk mengecek antrian kosong atau tidak. Jika tail sama dengan -1, maka antrian kosong. Antrian masuk berfungsi untuk menambahkan data pada antrian. Jika head tail sama dengan 0, maka data kosong. Tail plus data ditambahkan 1. Lalu antrian keluar. Antrian keluar berfungsi untuk memanggil antrian. Jika data kosong, maka akan keluar antrian sudah kosong. Jika data terisi, dipanggil dan antrian berkurang. Lalu di sini void view berfungsi untuk menampilkan data antrian. Jika data kosong, maka akan tampil antrian kosong. Jika data terisi, maka akan tampil nomor antrian seperti ini. In antrian, dan ini berfungsi untuk menjalankan menu tampilan yang ada di sini. Lalu jika data yang dipanggil 1, maka di sini terpilih sin choose. Lalu is full berfungsi jika data yang ditampilkan penuh, maka akan tampil seperti ini, antrian sudah penuh, mohon tunggu beberapa saat lagi. Lalu antrian masuk. Antrian masuk berfungsi untuk menambahkan data ke dalam antrian. Ini antrian keluar dipilih untuk memanggil antrian. Dan ini
adalah untuk mengosongkan data antrian. Kita langsung masuk ke demo programnya. Ya, di sini saya akan mencoba masuk ke program. Di sini kita coba masukkan antrian. Kita pilih nomor 2. Lalu kita tambah antrian, kita pilih nomor 1. Ya, antrian terisi. Lalu kita pilih lagi nomor 1 untuk menambah antrian kembali. Ya, terpilih nomor antrian 2. Lalu di sini kita panggil antrian. Ya, nomor antrian 1 terpanggil di sini. Lalu kita lihat daftar antrian. Di sini nomor yang antri hanya nomor 2 karena nomor 1 sudah dipanggilkan tadi. Lalu kita coba kosongkan antrian. Ya, di sini antrian berhasil dikosongkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Deng. Ya, di sini saya akan coba menjelaskan searching. Searching sendiri adalah suatu proses untuk mengumpulkan sejumlah informasi di dalam pengingat komputer dan kemudian mencari kembali informasi yang diperlukan secepat mungkin. Metode searching. Sequential search, pencarian beruntun, membandingkan setiap elemen larik satu persatu secara urut atau beruntun, mulai dari elemen pertama sampai dengan elemen yang terakhir. Pencarian beruntun dengan sentinel, elemen fiktif yang sengaja ditambahkan sesudah elemen terakhir dari larik tersebut. Binary search, pencarian bagi 2, syarat data harus terurut. Lalu kita langsung masuk ke codingnya. Ya, ini adalah codingan untuk searching, di mana struct data, terus kita pakai string nama, string tribun. Di sini tribun 5. int search-nya ini jika kita inputkan data yang ada di kategori, jika datanya sesuai maka akan muncul tulisan data ditemukan. Lalu misalkan data yang diinputkan tidak sesuai dengan yang ada di kategori, maka nanti akan muncul tulisan data tidak ditemukan. Lalu ini adalah int search, int mpil yang berisi kategori-kategori. Dan kita langsung saja masuk ke programnya. Sini kita coba pilih nomor 3, searching daftar tribun. Lalu kita masukkan barat. Jika data sesuai yang ada di sini, maka tulisannya data ditemukan, tribun yang dipilih adalah barat. Namun jika data tidak sesuai, maka nanti hasilnya akan seperti ini. Ya, data tidak ditemukan. Mungkin ini saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan sorting. Sorting itu adalah proses mengatur sekumpulan objek menurut aturan atau susunan tertentu. Jadi sorting ini bisa dilakukan secara ascending, yaitu data terkecil ke data terbesar, atau bisa juga dilakukan dengan cara descending, yaitu data besar ke data kecil. Metode sorting ini ada 3. Yang pertama bubble sort atau pengurutan gelembung, yaitu kita bisa mengurutkan data dengan cara membandingkan elemen sekarang dengan elemen berikutnya. Yang kedua ada selection sort ya, atau maksimum minimum, yaitu kita bisa mengurutkan atau mencari data terkecil atau terbesar untuk kemudian kita menukarkannya dengan data yang digunakan sebagai acuan atau pivot. Dan yang terakhir ada insertion sort, yaitu pengurutan sisip. Kita bisa menyisipkan elemen larik pada posisi yang tepat, yaitu dengan pencarian beruntun. Kemudian ini adalah programnya. Kita coba run.
Untuk sorting kita pilih nomor 4, yaitu sorting harga tiket. Jadi kita akan mengurutkan harga tiket, kemudian enter. Ada sorting secara descending. Kalau misalnya kita pilih descending yaitu nomor 1, kalau kita memilih ascending yaitu nomor 2. Misalnya kita akan menginputkan secara ascending, yaitu kita pilih 2, kemudian enter. Nah, maka akan menampilkan harga tiket sebelum diurutkan, yaitu 35, 75, 55, dan 35, masih secara acak. Kemudian akan muncul harga tiket setelah diurutkan, yaitu dari data tiket termurah ke data tiket termahal. Untuk programnya sendiri, saya akan jelaskan sedikit, yaitu dari ini yang pertama, see out atau menampilkan sorting harga tiket. Ada pilihan yaitu sorting secara descending atau ascending. Nah, kemudian kita harus memasukkan pilihan kita. Kalau misalnya kita memilih 1, maka yang akan tampil sorting tiket secara descending. Kemudian di sini ada perulangan bubble short. Nah, setelah itu akan muncul tiket sebelum diurutkan dan harga tiket setelah diurutkan. Itu jika kita memilih 1. Kalau jika kita menginputkan 2, maka kita memilih harga tiket secara ascending. Maka yang tampil sorting harga tiket secara ascending, yaitu dari harga termurah menuju harga termahal. Dan di sini juga ada perulangan bubble short. Kemudian akan muncul harga tiket sebelum diurutkan dan harga tiket setelah diurutkan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian array. Array atau larik merupakan serial dari elemen-elemen atau variabel